Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwati fillah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla yang terus memberikan taufik dan hidayah kepada kita. Semoga kita menjadi hamba Allah yang ketika dikasih nikmat bersyukur, ketika diuji mendapatkan musibah bersabar, dan ketika terjatuh dalam perbuatan dosa dan maksiat segera istighfar, tobat dan minta ampun kepada Allah SWT, karena 3 tanda ini adalah tanda kebahagiaan seorang hamba. Pada malam hari ini insyaallah kita akan melanjutkan pembacaan atau membaca kitab Al-Jawabul Kafi liman sa'ala 'anid dawa'is syafi atau ad-dawa dawa. Masih pada pembahasan pengaruh atau akibat jelek perbuatan dosa. Dan sekarang masuk yang ke-36. Banyak sekali akibat dari perbuatan dosa dan maksiat yang kita lakukan, pengaruh jeleknya sangat banyak. Qala al-muallif, yaitu Imam Al-Allamah Syamsuddin Abi Abdullah Muhammad bin Abi Bakar bin Ayyub Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Berkata Syekh Islam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ta'ala, faslun, fasal. Wa min uqubatiha, di antara akibat buruk, di antara pengaruh perbuatan dosa dan maksiat adalah annaha tuqi'ul wahsya al-'azima fil qalbi. Annaha tuqi'ul wahsyatal 'azimata fil qalbi, akan menyebabkan pelakunya terjatuh, atau saya ulangi, amin ukubatiha, di antara akibat jeleknya itu annaha tuqi'ul wahsya al-'azima fil qalbi, akan menimbulkan rasa wahsyah dalam hati, wahsyah yang besar dalam hati. Apa itu wahsyah? Wahsyah itu gelisah, gundah gulana, merasa sendiri, merasa tidak ada yang menemani, merasa tidak ada yang menolong, merasa sendirian, merasa sepi, sedih, gundah gulana. Itu wahsyah.
Orang-orang yang berbuat dosa, dia akan gundah gulana, tidak tenang, tidak tensa, ditinggalkan orang lain, merasa dia sendirian. Maka akibatnya dia akan merasakan wahsal azimah, wahsa yang besar di dalam hatinya. Fayajidul muznibu nafsahu mustauhishan. Maka akan didapati bagi orang yang berbuat dosa, akan didapati dalam dirinya itu mustauhishan, ya, merasa asing, tidak ada yang tidak ada yang membela dirinya, tidak ada yang sepahaman dengan dirinya, nggak ada yang belanya. Qad waqa'atil wahsya bainahu wa baina rabbih. Terkadang rasa wahsya ini terjadi antara dirinya dengan Allah. Ketika dia berbuat dosa, melakukan perbuatan dosa dan maksiat, seakan hubungan dia dengan Allah menjadi renggang. Salat tuh rasanya nggak nikmat. Ya, sekedar gugurkan kewajiban aja lah salatnya. Datang di majelis ilmu tuh rasanya nggak nyaman, karena baru berbuat dosa dan maksiat, nggak tentram, gundah gulana hati orang yang bermaksiat. Ketika bermaksiat pada Allah, dia merasa tidak ada yang menolong dia, tidak ada yang membantu dia, sehingga nggak nyaman untuk hadir di majelis ilmu. Takut nanti ada orang yang mengejeknya dan yang lainnya. Wa bainahu wa bainal khalqi, dan juga akan terjadi kerenggangan hubungan antara dirinya dengan orang lain. Enggak tahu, Allah takdirkan orang lain itu enggak suka aja dengan dia, sehingga dia malas ketemu dia. Kemarin ketemu dia cuek amat sama gue, pakai gue. Nah, sombong, nggak mau negur. Malas ketemu. Sholatnya tempat masjid lain aja lah. Taklimnya kan nggak wajib juga. Kan besok juga bisa pas dauro saja. Terjadi kerenggangan hubungan dirinya dengan teman-temannya, dengan sahabat-sahabatnya, nggak akrab lagi seperti dulu. Terutama kalau kemaksiatannya bentuknya pernah merendahkan, menghina temannya, mencacinya, merendahkannya, mengejeknya. Walaupun temannya nggak tahu kalau dia telah menjelekkannya, merendahkannya, tapi ketika ketemu itu rasanya nggak nikmat. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Oh, ini orang yang kemarin saya sebut-sebut. Temannya baik dan dia, tapi dia nggak nyaman lagi, gara-gara perbuatan dosa yang pernah dia lakukan. Wa bainahu wa baina nafsihi, yang lebih parahnya lagi, ketika dia berbuat dosa, terjadi ketidaknyamanan, ketidaktentraman, gundah gulana antara dirinya dengan dirinya sendiri. Kenapa saya ini seperti ini ya? Kok bisa? Padahal udah tahu kok masih seperti ini. Wa kullama kasuratiz dzunubu ishtaddatil wahsya. Maka tatkala semakin banyak perbuatan dosa yang dikerjakan, semakin bertambah wahsya, ketidaktenangan, ketidaknyamanan, merasa sendiri, merasa nggak ada yang nolong, merasa nggak ada yang bantu, semakin bertambah pada dirinya. Akhirnya menyendiri di rumah saja, serasa nggak ada kawan. Semakin bertambah perbuatan dosa dan maksiat, semakin bertambah wahsya pada dirinya. Wa amarrul aishi aisul mustauhishin.
al-khaifin. Sejelek-jelek kehidupan, sepahit-pahit kehidupan adalah kehidupan orang yang selalu merasa wahsyah, khawatir, takut, cemas, merasa diasingkan, merasa dikucilkan, nggak ada kawan. Inilah sejelek-jelek kehidupan. Wal khaifin, dan orang yang senantiasa merasa takut ketahuan, khawatir, ini dan itu, khawatir ketangkap, khawatir dihukum, khawatir kemudian dikucilkan dan yang lainnya. Ini sejelek-jelek kehidupan seseorang, yaitu orang yang hidupnya dalam keadaan wahsyah dan khaifin. Merasa sendiri, khawatir, takut, cemas. Ini sejelek-jelek kehidupan, gak nyaman hidupnya, gak bisa menikmati kehidupan dunia. Wa atyabul aish aisul musta'nisin, dan sebaliknya, sebaik-baik kehidupan adalah kehidupan orang-orang yang merasa tenang. Dia merasa tenang, hadir di majelis ilmu, tenang hatinya, berkumpul berteman-teman dan orang-orang yang soleh, tenang hatinya. Alhamdulillah, saya berteman dengan orang-orang yang ahlul masjid, yang senantiasa hatinya terikat dengan masjid, senantiasa beribadah pada Allah. Alhamdulillah, teman-teman saya orang-orang yang mentauhidkan Allah. Alhamdulillah, teman-teman saya adalah orang yang mereka perhatian, memiliki himmah, perhatian terhadap Al-Quran dan Sunnah. Alhamdulillah, teman-teman saya, ya, orang-orang yang baik, tenang hatinya, berjumpa senang. Mau sholat cepat-cepat biar sholat bersama mereka, berjumpa dengannya, ketemu, assalamualaikum, kaifa haluk, anta bi khair, senang, berjumpa, bertemu, tenang hatinya. Ini adalah sebaik-baik kehidupan, ketika seseorang itu merasa tenang, tentram, nyaman. Falau nadharal aqil, seandainya orang yang berakal itu memperhatikan, wa wazana baina lazzatil ma'siyati wa ma tuqi'uhu minal khawfi wal wahsyati, la'alima su'a halihi wa 'azima ghabnihi. Andai saja orang-orang yang berakal itu memperhatikan dan menimbang tentang kelezatan kemaksiatan yang dia rasakan dengan akibat buruk yang dia rasakan, rasa khawatir dan juga wahsyah yang dia rasakan setelah maksiat, kalau dia banding-bandingkan, la'alima su'a halihi, niscaya dia akan tahu betapa jeleknya keadaan dirinya. Wa 'azima ghabnihi, dan betapa besarnya kerugian yang dia rasakan. Kelezatannya seberapa sih? Misalnya maling, dapat 300.000 malingnya. Paling beli minum, makan bakso, kemudian apa lagi? Ya paling main perempuan, ya. Udah habis, nggak tersisa uangnya. Kenikmatan yang dia rasakan cuma sebentar, berapa menit. Tapi khawatirnya, jangan-jangan itu orang yang saya curi kemarin. Oh bukan, untung bukan dia. Khawatirnya itu nggak hilang-hilang. Jangan-jangan ada CCTV. Jangan-jangan yang melihat kemarin mengadukan kepada polisi. Pindah sajalah dari sini. Kekhawatiran terus dialaminya. Lebih-lebih ternyata betul-betul dia ketangkap polisi. Babak belur sudah. Dipukul. Disiksa. Masuk penjara. Divonis 4 tahun misalnya. Kenikmatan cuma seberapa? Divonis 6 tahun.
Aduh, nanggung di penjara, makan ala kadarnya, kamar mandi disitulah kotor, nggak ada yang bersihkan, makan apa adanya, ribut, nggak bisa kemana-mana, tersiksa. Belum lagi azab yang menanti di alam barzakh, ditambah lagi azab yang menunggu di yaumul qiyamah. Berpikir, orang yang bermaksiat itu seandainya mau berpikir, mau melihat, mau membandingkan kenikmatan yang dia rasakan dengan ketidaknyamanan, ketidaktentraman, kegelisahan, dikucilkan, belum lagi azab yang nantinya, nggak ada apa-apanya. Niscaya dia akan lihat dirinya adalah orang yang rugi, orang yang bangkrut. Sekarang ini ada orang-orang yang berpikir, ingin kaya instan, menjadi bendahara dalam suatu instansi misalnya, korupsi sekian miliar, karena dia tahu paling dihukum di Indonesia ini paling 10 tahun. Saya kerja walaupun pegawai negeri 10 tahun cuma berapa miliarnya dapatnya, nggak sampai 1 miliar sampai pensiun. Daripada susah-susah pensiun 10 miliar, uangnya belikan titip ke sana titip kemari, ketahuan ketangkap-tangkaplah, masuk penjara lah. Nah, dicari-cari nggak ketemu yang 10 miliar. Ya sabar aja lah 10 juta. Yang penting tidur-tidur di penjara. Nanti tamat baru menikmati hasil. Dia menyangka bahwa dia akan menikmati hasil dari korupsinya. Ndak. Khawatir jangan-jangan sudah ketangkap polisi, jangan-jangan keluarganya juga ditangkap, jangan-jangan, khawatir nggak nyaman. Andai pun dia lolos, tidak akan barokah hartanya itu. Barang haram, harta haram ini dikasih makan pada istri dan anak-anaknya. Anaknya jadi bandel, akhirnya jadi preman berpoya-poya dengan harta bapaknya hasil korupsi. Istrinya sibuk dandan wajahnya, kulitnya, akhirnya disukai oleh laki-laki yang ganteng dan lebih ganteng daripada dirinya. Akhirnya selingkuh dan orang lain. Ribut suami istri, akhirnya cerai. Apa? Kenikmatan apa yang dia rasakan? Anaknya nggak mau lagi dengan dia. Kenapa? Bapak sibuk terus, siang sibuk, malam sibuk. Saya dititipkan dengan pembantu, maka anaknya cinta dengan pembantu daripada orang tuanya. Ibu juga demikian, arisan. Coba bandingkan dengan kenikmatan yang kamu rasakan dengan musibah, ketidaktenangan, ketidaknyamanan dari perbuatan dosa dan maksiat itu. Coba hitung-hitung, coba bandingkan. Ternyata nggak ada apa-apanya nikmat yang kamu rasakan. Tidak ada apa-apanya. Belum lagi azab yang menanti di alam barzah, di alam kubur kalau tidak tobat pada Allah Ta'ala. Falau nadharul akil, kalau saja orang yang bermaksiat itu berfikir, memikirkan, wa wazana baina lazzatil ma'siyati wa baina tuqi'uhu minal khawfi wal wahsya, seandainya dia mempertimbangkan kelezatan kemaksiatan yang dia rasakan dengan akibat buruk perbuatan dosanya, rasa takut dan wahsya dan yang lainnya, la'alima su'a halihi, niscaya dia akan tahu bahwa keadaan dia sungguh keadaan yang sangat buruk, wa azima ghabnihi, dan keadaan dia adalah orang yang bangkrut, yang betul-betul rugi. Wah, tidak untung lagi nih, bangkrut saya, rugi dia. Idba'a unsat ta'ati wa amnaha wa halawataha biwahsyatil ma'siyati, ketika dia menjual, dia lepaskan ketaatan, dia menjual ketaatan, dia menjual keamanan, dia menjual manisnya keimanan, dijual, dia lepaskan, diganti dengan kemaksiatan, berarti dia mendapatkan wahsyah, kegundah-gulanaan, ketidaktenangan, kekhawatiran, keterasingan, merasa jauh, merasa takut dan khawatir. Wa ma tujibuhu min khauf,
Ketika keamanan, tadinya aman, tentram, bersahabat, akur, rukun. Tapi ketika bermaksiat, berselisih, bertikai, ribut, dan yang lainnya. Wa ma tujibuhu minal khauf, dan apa yang mengharuskan atau mendatangkan dari keamanan berubah menjadi rasa takut, rasa khawatir, rasa dijauhi, rasa dikucilkan, rasa hidup sendiri dan yang lainnya. Ini betul-betul kerugian yang besar. Maka disebutkan dalam syair, fa in kunta qad awhashatka az-dzunub. Fa in kunta qad awhashatka az-dzunub, kalau Anda sudah merasakan akibat jelek perbuatan dosa, yaitu merasa sendiri, kegelisahan, kegulanaan dari perbuatan dosa. Gara-gara berbuat dosa kamu merasakan kegelisahan, ketidaktenangan, ketidaknyamanan. Fadaha. Kalau sudah seperti itu, tinggalkan perbuatan dosa. Tinggalkan. Idza syi'ta, kalau memang kamu mau. Wasta'nis, dan kamu pasti akan merasakan tenang dan tentram. Kembali akan merasakan nyaman. Udahlah, rugilah. Untuk apa? Nah, mau berbuat dosa, nipu, mencuri, berbuat dosa maksiat untuk apa? Enggak lama juga hilang. Nanti bangkrut saya. Udah enggak usah. Niscaya kamu akan merasakan ketenangan, nyaman, merasa cukup dengan apa yang Allah berikan. Nah, dengan taklim, mendengarkan ayat Allah, tenang hatinya. Orang cepat-cepat berangkat, ayo cepat. Nanti dikurangi gajimu kalau enggak tanda tangan. Nah, jangan sampai terlambat. Subuh-subuh udah siap-siap. Berangkat kerja. Nah, jangan sampai rezeki kita dicotok ayam. Khawatir rezekinya diambil orang lain. Nah, buka warungnya cepat-cepat. Tutupnya paling lama supaya banyak rezekinya. Padahal rezeki sudah ditentukan. Nah, mau kamu buka sebentar atau lama, ya, apa yang Allah takdirkan kamu dapati tidak akan meleset, dan apa yang Allah tidak takdirkan tidak mungkin mengenai dirimu selama-lamanya. Maka khawatirullah rahimani wa rahimakumullahu jami'an, barakallahu fikum. Wasirul mas'alah, rahasia masalah ini adalah, apa sih rahasianya? Annat ta'ata tujibul qurba minar rabbi subhanahu. Bahwasanya ketaatan itu akan mendatangkan kedekatan kepada Allah. Ini rahasianya. Kalau kamu melakukan ketaatan, maka ketaatan itu akan mendatangkan rasa dekat kepada Allah. Kamu sholat, nah, tambah lagi sholat sunnah, menghadiri majelis ilmu, berzikir, merasa dekat dengan Allah. Terus lisannya berzikir, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah, merasa dekat dengan Allah. Ketaatan itu akan mendatangkan kedekatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Merasa dekat dengan Allah, merasa Allah mengawasinya, dan merasa pasti Allah akan menolongnya. Karena dia faham hadis Rasulullah, in tansurullah yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Kalau kamu menolong agama Allah, pasti Allah tolong kamu. Kalau kamu sholat 5 waktu, kalau kamu hadir di majelis ilmu, kalau kamu mengerjakan syariat Allah, menjauhi larangan Allah, pasti Allah tolong, pasti. Tapi bagaimana jalan keluarnya? Jalan saja, kita tempuh saja, pasti Allah tolong. Semua kebaikan yang akan kita lakukan, semua kebaikan, semua amalan kita yang mengandung kebaikan, sebesar apapun kesulitan yang kita hadapi, pasti ada jalan kemudahan. Inna ma'al usri yusra. Nanti kalau terjadi begini bagaimana? Santai aja, jalan saja, mengalir saja, kerjakan saja. Apapun yang kita hadapi, pasti Allah kasih jalan keluar. Dia yakin. In tansurullah yansurkum. Kalau kamu menolong agama Allah, pasti Allah tolong kamu. Dan Allah kokohkan kakimu.
di muka bumi ini. Wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin, kata Allah, sudah kewajiban kami untuk menolong orang-orang yang beriman. Innallaha la yukhliful mi'ad, innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak pernah mengingkari janjinya. Orang yang beriman pasti Allah tolong. Bahkan Allah mewajibkan dirinya. Makhluk mana yang bisa dan berani mewajibkan Allah? Enggak ada. Hanya Allah sendiri yang bisa mewajibkan dirinya. Allah wajibkan dirinya untuk, saya beriman, saya yakin Allah pasti tolong, Allah pasti bantu. Beribadah terus, beramal soleh terus, kerjakan perintah Allah, jauh larangan Allah. Betul-betul ditolong oleh Allah. Enggak khawatir dengan ujian-ujian, lewati saja, pasti Allah bantu, pasti Allah tolong. Alhamdulillah, rahimani wa rahimakumullah. Inilah rahasianya. Ini rahasianya bahwasanya ketaatan yang kita kerjakan itu akan mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa kullama istaddal qurbu, maka tatkala kedekatan itu semakin bertambah, kita semakin taat, semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Qawiyal unsu, dengan secara otomatis maka semakin timbul rasa tenang. Semakin kuat terasa kita dekat dengan Allah, semakin kuat juga rasa ketenangan yang ada pada diri kita. Nggak khawatir. Oh cepat-cepat kita, nggak usah, santai aja, tenang saja. Sudah ditentukan oleh Allah. Ya. Nah, wah qadarullah ini hilang, ya sudah, qadarullah pasti Allah ganti. Pasti ada hikmahnya di balik itu. Semakin bertambah tenang, semakin bertambah tentram yang dirasakan dalam hatinya. Wal ma'siyatu tujibul bu'da minar rabbi. Sedangkan kemaksiatan itu akan menyebabkan rasa jauh dari Allah. Dia berbuat dosa dan maksiat, dia merasa jauh dengan Allah. Mau ibadah itu berat rasanya, mau sholat itu rasanya males, mau hadir di majelis ilmu paling ketemu dia lagi bosan. Nah, ingin ketemu orang lain lah. Lebih senang bergabung dengan ahlul bidah. Lebih senang bergabung dengan kuburiyun. Lebih senang bergabung bersama ahlul bidah, dengan fasikun dan yang lainnya. Tapi kalau bergabung dengan ahlus sunnah berat, malas, jenuh. Ini akibat perbuatan dosa. Perbuatan dosa mengakibatkan atau mengharuskan atau mendatangkan rasa jauh dari Allah. Wa kullama zadal bu'du, ketika semakin bertambah rasa jauh dari Allah Ta'ala, qawiyatil wahsyah, semakin kuat pula rasa kekhawatirannya, kegelisahannya. Semakin bertambah ketidaktenangannya, merasa sendirian. Semakin jauh dari Allah, semakin tidak tenang dan tidak nyaman hatinya. Kemudian tidak berani keluar rumah, di kamar saja. Keluar rumah itu takut. Keluar rumah saja takut. Akhirnya tidak bekerja, tidak mencari maisha. Istrinya kelaparan, akhirnya istrinya minta cerai. Anaknya juga nggak mau tinggal dengan orang tuanya, yang kerjanya cuma dalam rumah, tidak berani keluar rumah, rasa takut, khawatir, nggak tahu apa yang dia khawatirkan. Kenapa? Karena selama ini jauh dari Allah. Minta tolongnya bukan kepada Allah, minta rezekinya bukan kepada Allah, tetapi kepada syaitan, sehingga merasa jauh dengan Allah. Dengar azan, kepanasan, nggak nyaman. Jangankan sholat. Nah, dengar suara azan saja, ketakutan dia. Karena semakin jauh, semakin banyak maksiat yang dia kerjakan, semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Istaddal qurbu, qawiyatil wahsya, semakin kuat rasa wahsya yang dihadapi. Walihada yajidul abdu wahsyatan bainahu wa baina aduwihi lil bu'di alladhi bainahuma wa inna lahu qariban minhu
wa in kana mulabisan lahu qariban minhu. Oleh sebab itu, seorang hamba akan menemui wahsya, ketidaktentraman, merasa jauh antara diri dia merasa sendirian di dalam menghadapi musuhnya. Aduh, nggak ada yang bantu saya ini, saya sendirian menghadapi musuh, nggak ada yang nolong, orang lain nggak peduli dengan saya. Ini akibat perbuatan dosa dan maksiat. Ya. Lil bu'di alladhi bainahuma wa in kana mulabisan lahu qariban minhu. Jauhnya antara dia dengannya. Demikian juga seseorang yang bersahabat. Ketika salah satu di antara mereka berdua bermaksiat, nah, tiba-tiba enggak enak saja bertemu dengan temannya, mulai menjauh, merasa saya adalah orang yang enggak pantas berteman dengan dia. Saya adalah orang yang kotor. Akhirnya menjauh dari temannya. Karena mulabisan lahu, sekalipun dia bercampur, sekalipun dia dekat. Wa yajidu unsan wa qurban bainahu wa baina man yuhib. Wa in kana ba'idan anhu. Kalau orang itu berbuat dosa dan maksiat, kalaupun dia berjalan bersama dengan temannya, tetap merasa tidak nyaman. Nah, khawatir temannya tahu, merasa temannya kok sekarang gak akrab lagi dengan dirinya. Walaupun dia bersebelahan duduknya, gak nyaman. Sebaliknya, ketika seseorang itu taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, walaupun temannya itu jauh, terasa dekat di hati. Merasa dekat ketika dia melakukan ketaatan. Dia tetap mencintainya. Wa in kana ba'idan anhu, sekalipun temannya itu jauh dari dirinya. Maka ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, barakallahu fikum, wal ghaflatu tujibul wahsyah. Ketahuilah bahwasanya kelalaian itu akan mendatangkan wahsyah, lalai. Salat ditunda-tunda, enggak mau salat 5 waktu. Nah, salatnya kadang-kadang masih bolong-bolong, itu akan menimbulkan ketidaktenangan. Nah, khawatir miskin. Gimana ini? Semua orang boleh hutang dengan bank. Kenapa di Ahlussunnah kok enggak boleh? Bagaimana kita akan maju kalau enggak menggunakan uang bank? Ada rasa khawatir, tidak percaya bahwa Allah Maha Kaya. Takut dia kalah saingan dengan ini dan itu. Mau kasih makan apa anak-anak kita nanti? Nah, rasa takut. Kelalaian kita dari melaksanakan perintah Allah akan menimbulkan wahsyah. Nah, wa asyaddu minha wahsyatul maksiyah. Lebih parah lagi kalau kita melakukan kemaksiatan, maka wahsyanya lebih dahsyat lagi. Kita lalai saja, malas taklim, itu nggak tenang hati kita. Ngapain di rumahnya bolak-balik. Nonton ini nonton itu bosan juga. Mau ngapain bingung, dia nggak tenang, nggak nyaman. Perbuatan-perbuatannya juga sia-sia. Itu kalau lalai dari sholat 5 waktu, lalai dari taklim, lalai dari ketaatan yang lain, maka menimbulkan wahsyah. Lebih-lebih kalau dia maksiat, maka wahsyahnya semakin bertambah. Merasa terasing, tidak tentram, tidak nyaman, khawatir, merasa sendiri, tidak ada yang bantu, tidak ada yang nolong. Semakin dahsyat dia rasakan pada dirinya. Wa asyaddu minha, yang lebih parah lagi dari kedua itu, yaitu wahsya asyirki, ketika wahsya ditimbulkan gara-gara melakukan kesyirikan. Seseorang melakukan kesyirikan, minta kepada selain Allah.
minta di pohon-pohon, tempat-tempat kuburan-kuburan orang yang dianggap orang soleh, itu semakin tidak nyaman dirinya ini. Nggak cukup dengan orang soleh satu ini aja, kuburan orang soleh yang berikutnya. Masih kurang orang soleh yang berikutnya. Orang soleh nggak cukup juga, udah kuburan siapa sajalah, kuburan orang kafir. Nggak cukup juga, kuburan pendosa, kuburan kuda, kuburan apa, semuanya didatangi. Nggak nyaman, nggak tentram. Masih nggak nyaman juga, udahlah beribadah pada pohon sajalah. Masih nggak nyaman lagi, beribadah kepada batu. Nggak tenang, nggak tentram. Merasa Allah tuh jauh dan merasa khawatir. Masa beribadah cuma satu saja, cuma Allah saja. Inna hadzal syai'un ujab. Kata orang-orang musyrik zaman dahulu, Muhammad ini bawa ajaran apa ini? Masa kita tidak boleh beribadah kepada Tuhan-Tuhan kita yang banyak ini? Beribadah hanya kepada Allah. Inna hadzal syai'un ujab. Ini perkara yang aneh, ajaran aneh ini, sesat ini Muhammad ini. Padahal mereka yang sesat. Beribadah sampai 360 berhala. Di Ka'bah itu ada 360 berhala. Masih kurang mereka. Wah, ini bagian Dewi Sri misalnya, yang bagi-bagi rezeki. Oh, ini biro jodoh. Ini masalah kekuatan. Ini supaya anti dari serangan musuh. Ini supaya ilmu pengasih. Segala macam. Enggak nyaman, enggak tentram hidupnya. Kekhawatiran. Ketika dia melakukan kesyirikan, maka asyaddu minha wahsyah, semakin bertambah rasa kekhawatirannya, ketidaknyamannya, ketidaktentramannya, merasa terasing dan yang lainnya. Wahsyatul syirki, demikian juga wahsyatul kufri. Kalau dia kufur, tidak tenang hatinya. Wala tajidu ahadan mulabisu syai'an min dzalika illa wa ya'luhu min al-wahsya bihasbi ma la basahu minhu. Tidaklah kamu dapati seorang pun yang mereka melakukan salah satu di antara perkara di atas tadi, yaitu menjadi orang yang lalai atau berbuat dosa dan maksiat atau kesyirikan atau kekufuran. Tidaklah kamu dapati seorang pun yang mereka melakukan perbuatan syirik, kekufuran, kebid'ahan, kemaksiatan ataupun lalai, melainkan dia akan dikuasai oleh wahsya. Dirinya akan dikuasai oleh wahsya. Adapun wahsya itu bihasbi ma la basahu, sesuai dengan apa yang dia lakukan. Kalau lalai, kegundah-gulanaannya tidak terlalu besar. Kalau maksiat, kegundah-gulanaannya tidak nyaman, tidak tentram, merasa terasing, ya besar. Kalau syirik lebih besar lagi, demikian juga kufur semakin besar. Ketika dia menyebutkan Allah, semakin besar wahsya yang dia rasakan. Fata'lu al-wahsyatu wajhahu wa qalbahu, maka menetaplah sehingga nampaklah wahsya pada wajahnya dan ada pada hatinya, menetap pada hatinya. Kamu nampaknya takut, apa yang kamu khawatirkan? Katakanlah. Nampak dari wajahnya itu rasa tidak nyaman, tidak tentram, tidak tenang. Itu nampak pada wajahnya. Dan di hatinya wahsya itu menetap. Menetap pada hatinya. Wa yastawhishu, maka dia pun merasa sendirian, enggak ada yang bantu, enggak ada yang menolong, enggak ada yang semua orang menjauh dari dirinya. Wa yastawhasu minhu, dan dia pun dijauhi oleh orang lain. Betul-betul orang pun menjauh dari dirinya. Teman-teman yang tadinya dekat, berdakwah bersama, sering ngobrol, bergurau, dan taklim bersama, dakwah bersama, berjihad bersama, ternyata ditinggalkan oleh teman-temannya. Teman-temannya menjauh dari dirinya. Jangan dekat-dekat dengan dia. Dia berbuat dosa, lisannya kasar, lisannya jelek, segala macam, akhirnya ditinggalkan oleh orang lain. Dia merasa sepi, merasa tidak ada yang membantunya, tidak ada yang menolongnya, dan Allah pun merasa jauh. Nah, ini akibat perbuatan dosa dan maksiat. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita, dan semoga rasa aman, tentram, keamanan kembali kepada kita ketika kita bertobat kepada Allah Ta'ala, dan semoga kita mampu menahan hawa nafsu kita sehingga tidak terjatuh dalam perbuatan dosa dan maksiat. Semoga Allah selamatkan kita dari noda-noda kesyirikan,
noda-noda kebid'ahan dan noda-noda kekufuran. Dan semoga kita bisa berjumpa dengan wajah Allah. Nah, adapun orang-orang yang bermaksiat, orang-orang kafir, Allah sebutkan kallabal rona ala qulubihim ma kanu yaksibun. Sekali-kali tidak. Bahkan di dalam hatinya itu ada titik-titik hitam disebabkan perbuatan dosa yang mereka kerjakan. Nah,